Oke, saya jawab ya Mas ya. Makasih Mas. Ya, monggo Mas. Eh, Pertama mungkin kita lihat indeks saja. Dari 4 indeks saja terfilter kan. Misalkan ada Sri Hati atau indeks Ledger itu bisa dicek di sana. Terus habis itu kita harus lihat dari segi fundamentalnya mungkin ya. Terus ya laporan keuangan kayak gimana. Misalkan kita mau berinvestasi dan meyakinkan kita untuk berinvestasi di perusahaan tersebut juga. Terus habis itu kalau misalkan mau lihat juga, lihat dari corporate corporate action-nya apa aja sih, dia ngelakuin apa aja sih untuk lingkungan atau untuk masyarakat, untuk atau untuk lainnya gitu ya. Itu bisa juga. Terus habis itu kalau misalkan ke arah-arahnya teknikal, mungkin lebih lihat chartisnya, bagaimana lihat Hmm. eh, harga itu udah on supportnya dan kalau misalkan dari fundamentalnya udah yakin, terus habis itu teknikalnya juga dicek udah yakin juga on support, ya udah nggak apa-apa, digas aja beli gitu kan. Jadi sekali lagi untuk ESG ini kita untuk value investing ya, bukan untuk fast trade atau untuk swing trade. No, kita untuk value investing yang dimana mungkin 5 sampai 10 tahun 5 sampai 30 tahun ke depan gitu. Kurang lebih kayak gitu sih nyari-nyarinya, Siap, siap Mas screeningnya. Bintang. Ya. Jadi itu teman-teman kalau bicara apa ya, investasi yang berbasis prinsip Ya, kayak green gitu kan. Memang kita bicara jangka panjang jangka gitu, panjang. tapi bukan berarti tadi Mas Bintang juga mention bukan berarti trader nggak bisa kontribusi. Kalau Ya, mau betul. trading di saham-saham yang punya concern terhadap prinsip ESG juga bisa ya Mas ya, Bisa, betul, sepanjang bisa. teknikalnya Nah, teknikalnya mendukung ya Mas ya. betul. Betul, betul, betul. Siap, siap. Jadi kalau ada sentimen-sentimen bagus, kayaknya ini bagus nih untuk perusahaan-perusahaan Ya, yang menerapkan EBT nih. Nah itu silakan teman-teman gas tadi kata Mas Bintang, iya. sepanjang didukung dengan analisa yang tepat Kuat gitu gitu, teman-teman. yang baik. Semoga menjawab untuk Mbak Putri Nadia. Mm. Ini tadi menarik nih Mas. Saya sebelum saya lupa dari Pokafim 25. Oke. Kita bicara ESG Mas. Tadi di awal juga sempat saya mention. Masih perlu nggak Mas kita memikirkan target cuan ketika kita bicara investasi syariah hijau? Atau ya udah cuannya kita korbanin tapi kita karena peduli banget nih sama lingkungan, Hmm. nggak apa-apa deh cuannya dikit, cuannya mungkin Oke. setara deposito atau setara inflasi, Iya. tapi yang penting kita peduli lingkungan. Gimana Mas? Oke. Pendapat Mas Ini Bintang? ini menarik banget deh karena kan kita di brainstorming untuk main saham tuh biasanya cuan 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 ya gitu ya. Hmm. Tapi Hmm. tiba-tiba dengan konsep ESG ini kita berbondong-bondong bekerja sama untuk membangun semuanya gitu loh, melihat dari sektor semuanya lah gitu ya. Terus habis itu kalau pertanyaan ini sebetulnya tentunya mungkin untuk saat ini kan kayak kita tetap pikirannya tetap untuk investasi kan untuk cuan gitu loh. Tapi Hmm. memang mungkin nggak bisa selalu tiba-tiba cuan besar segala macam kayak gitu dengan tiba-tiba nggak kayak gitu ya. Jadi konsepnya konsep ESG ini tetap cuan tapi bertahap pelan-pelan gitu. Kita harus sabar, ya udah investasi pelan-pelan sambil mikir juga kita ngebantu semua lingkungan yang ada dengan mempercayakan perusahaan tersebut menjalani bisnisnya kayak gitu-gitu sih Mas. Jadi tetap ya cuan-cuan, cuman mungkin nggak bisa terlalu kayak bukan nggak bisa sih, agak sedikit dipinggirin dulu nih cuannya nih, gitu kan, agak sedikit pinggirin dulu nih cuannya nih. Jadi kita fokusnya adalah investasi, yuk nabung saham di perusahaan-perusahaan yang berbasis ESG dulu gitu. Kalau misalkan mau Siap, mulai berinvestasi di ESG gitu. siap, 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 Mas Bintang. Jadi bukan berarti teman-teman mengorbankan cuan ya, Iya betul, teman-teman nggak ya. gitu. Tapi ya namanya saya yakin perusahaan-perusahaan venture capital di luar sana, perusahaan Hmm, institusi itu pasti mereka juga pengen dapat duit balik iya betul, plus keuntungan. Karena betul. mereka nggak doing charity di sini teman-teman. Dengan Iya, mereka mengembangkan energi baru terbarukan, berinvestasi di perusahaan-perusahaan yang menerapkan ESG, itu bukan charity tapi investment. Dan iya ketika kita bicara investment, tetap profit menjadi tujuan utama di samping dengan ada plus-plusnya. Jadi ketika betul. kita bicara green investment ya Mas Bintang ya Iya. pasti ada cuan plus kita mendukung lingkungan gitu. Nah, nice Kalau itu kita dia. bicara syariah Mas Bintang, cuan plus berkah. Iya Nah, nggak Mas? mantap, Jadi mantap, kalau kita mantap. bicara investasi syariah hijau, kita bicara cuan, berkah dan mendukung lingkungan Nah, itu teman-teman. dia. Jadi
kita tidak mengorbankan si cuannya, tapi tetap ada cuannya. Tapi ya itu eh, tujuannya kali ya Mas Bintangnya. Ya, Tujuannya nggak cuma tujuannya. sekedar karena kita memang investasi untuk peduli lingkungan, jadi jangan sampai teman-teman malah sekedar cuan tapi melupakan lingkungannya. Kalau memang teman-teman punya preferensi ke arah lingkungan, ke arah investasi ESG, tapi kalau cuma sekedar ikut sentimen ya Mas, kan ada tuh Ya, beberapa orang ada. yang Mas ya, Betul, Pak ini betul. Ya. ESG lagi naik nih, Nah, tapi sebenarnya dia nggak peduli amat, yang penting dia cuan gitu ya, monggo aja silahkan. betul. Tapi buat orang-orang yang punya preferensi ESG bukan berarti cuannya dikorbankan. Iya, Itu betul. mungkin semoga menjawab Mas Kokavim 25. Kita Iya. lanjut lagi Mas ke Oke. pertanyaan selanjutnya dari Anna. Oke, Anna. Apa yang menjadi tolak ukur koleksi investasi berbasis ESG? Apakah dilihat dari laporan keuangannya atau juga dilihat dari fundamental dan teknikalnya, Mas? Oke. Saya Mungkin jawab ya, itu, Mas Mas. ya. Oke, siap. Siap. Oke. Jadi tolak ukurnya ya sebetulnya. Jadi sebetulnya semua analisa itu baik-baik aja, nggak ada yang salah kok. Kayak misalkan Mbak Ana maunya ke fundamental nih laporan keuangannya bagaimana, terus teknikalnya bagaimana, itu nggak ada yang salah kok, semuanya benar. Sebetulnya yang salah tuh apa? Kita nggak mau belajar gitu. Itu yang salah sebetulnya. Tapi nggak apa-apa. Jadi kalau misalkan tolak ukurnya adalah mungkin bisa pakai laporan keuangan itu good juga. Kalau misalkan Hmm. Mbak pengen banget untuk sektor fundamental karena kalau misalkan pakai fundamental juga cocok karena ESG ini kan jangka panjang gitu ini ya. Terus kalau misalkan untuk main-main misalkan swing trade atau scalping juga ada yang salah juga, bisa pakai teknikal juga gitu loh. Jadi nggak ada yang salah kok, semuanya bisa dicoba semuanya, nggak apa-apa. Gitu sih Mas. Siap, siap. Jadi kalau kita bicara analisanya ya monggo-monggo aja Iya disesuaikan betul. ya, Mas Bintangnya sesuai dengan tujuannya seperti apa. Betul. Tidak ada perbedaan antara yang ESG dengan non ESG, tapi mungkin kalau kita bicara ESG, analisa ESG-nya sedikit lebih diperhatikan ya Mas ya. Iya betul betul. Misalkan ada satu perusahaan, jadi jangan sampai gini teman-teman, jangan sampai greenwashing istilahnya. Greenwashing itu dia ngaku-ngaku green, ngaku-ngaku menjalankan prinsip ESG, tapi prakteknya nol. Betul. Nah itu yang teman-teman perlu perhatikan ketika ada satu perusahaan bilang kita peduli lingkungan, kita melakukan recycle segala macam. Coba lihat prakteknya. Ya. Coba lihat laporan keuangannya secara detail apakah benar mereka melakukan seperti apa yang digambarkan. Karena ada beberapa perusahaan bukan di Indonesia masih di US saya baca juga itu ya greenwashing aja. Jadi gembar-gembor di media mungkin tujuannya branding segala macam, tapi ketika dicek ke lapangannya ternyata tidak begitu kondisinya. Siap, Mas Bintang. Kita lanjut lagi, Mas. Dari Putri lagi nih, Mas. Putri Nat. Langkah-langkah apa saja yang dilakukan untuk meyakinkan masyarakat bahwa investasi hijau ini punya prospek yang menarik, Mas? Waduh, menarik. Dan apakah ada bentuk pertanggungjawaban dari perusahaan-perusahaan yang telah menerapkan ESG kepada para investor? Jadi yang pertama tadi ada 2 pertanyaan, Mas. Yang pertama, gimana caranya kita, mungkin termasuk juga dari Mirai, dari bursa, meyakinkan ke masyarakat bahwa investasi syariah hijau ini punya prospek. Yang kedua, bagaimana bentuk pertanggungjawaban dari emiten bahwa mereka memang benar-benar melakukan memang konsen terhadap ESG gitu, Mas. Oke, terima kasih. Oke, jadi sebetulnya bagaimana sih kita cara meyakinkannya ya? Sebetulnya cara meyakinkan pertama kita bisa lihat nih, kita atau searching emiten-emiten apa yang mungkin masuk ESG ya, contohnya mungkin dari 4 indeks ini bisa dicoba gitu kan. Tapi misalkan teman-teman belum mulai investasi gitu ya, misalkan mau mulai banget investasi, itu cocok banget untuk ke indeks-indeks 4 ini, salah satunya itu karena yang tadi sudah disampaikan, indeks ini juga sudah terfilter oleh bursa yang dimana dari ISG aja jauh dari ISG aja itu lebih tinggi ya daripada ISG Serikahati dan lainnya gitu ya. Terus itu bisa jadi meyakinkan untuk teman-teman berinvestasi di saham-saham ESG gitu ya. Terus apa sih pertanggungjawabannya? Nah, pertanggungjawabannya sebelum memulai investasi kita harus tahu dulu nih. Jangan sampai kayak langsung ini ESG, taunya langsung masuk aja. No, nggak kayak gitu dulu. Kita harus cari tahu dulu nih bagaimana perusahaan tersebut
benar-benar apa namanya memegang teguh konsep ESG. Ya balik lagi dibantu oleh bursa nih yang udah makasih banyak, dia membuat 4 sektor ini nih, 4 indeks ini nih, jadi meyakinkan banget gitu loh. Apalagi kan kalau misalkan kita lihat perusahaan-perusahaan yang sudah masuk ke indeks ini juga kan udah terfilternya luar biasa banget ya, scoring segala macam. Bahkan mungkin kalau misalkan salah satu sahamnya udah di atas 50% itu akan keluar, betul ya Mas ya? Keluar dari indeks Rikahati ya? Ya kurang lebih kayak gitu. Eh, ah, Ya kurang lebih kayak gitu. Jadi siap siap Mas. filter lagi gitu ya. Terus habis itu ya itu salah satunya itu sih. Jadi mungkin bisa dibilang kalau misalnya kita mau mulai investasi gitu ya, terus meyakinkan kita, lebih baik kita lihat dulu nih, analisa dulu sebelum kita untuk enter di sana gitu loh. Jadi kedepannya agar kita juga nggak salah langkah untuk investasi. Jangan sampai tiba-tiba, oh ini gorengan nih, misalnya saham A gitu ya, dia gorengan gitu. Terus dia ngomong-ngomong investasi apa namanya konsepnya ESG gitu, dan ada syariahnya gitu, logonya syariah gitu. Terus tiba-tiba masuk ini investasi syariah nih, terus ESG, no nggak kayak gitu caranya. Cek dulu nih apakah dia masuk ke indeks-indeks yang sudah difilter bursa kah atau enggak gitu loh. Kalau percuma kan kalau misalkan itu kan kalau misalkan udah masuk apa namanya kalau apa namanya udah gorengan terus dia ngomong konsepnya ESG terus syariah tapi nggak masuk indeks 4 indeks ini sama aja bohong kan, jangan kayak gitu. Jadi patokannya bisa dilihat dari indeks sih gitu. Siap. Kalau Iya. pertanyaan kedua Mas terkait yang tadi pertanggungjawaban dari emiten. Kalau mereka udah gembar-gembor melakukan ESG, ada nggak sih Mas? Sebetulnya selama ini pengalaman saya Mas ya, pengalaman saya nih ketika teman-teman yang udah berinvestasi gitu ya, tiba-tiba pertanggungjawabannya itu di luar emiten gitu ya, di luar apa namanya tiba-tiba sahamnya tuh katakanlah suspend gitu ya. Itu sebetulnya sampai saat ini belum ini sih Mas, belum ada penanggulangannya ya. Ya mau nggak mau itu diurus oleh mungkin kita sekuritas hanya membantu aja untuk apa namanya kayak menjual saham tersebut gitu, paling kayak gitu sih. Jadi makanya kalau kita sih lebih ke antisipasinya sih Mas, lebih antisipasinya Siap. bagaimana si nasabah ini atau investor ini nggak salah langkah nih untuk berinvestasi. Makanya yang saya tadi bilang awal, lebih baik kita analisa dulu atau tanya ke yang lebih paham tentang market untuk kita berinvestasi jangka panjangnya gitu sih. Lebih ke antisipasi sih Mas kalau Siap. kita lebih ke Siap. 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 ya. Siap Mas. Jadi kalau yang pertama intinya indeks ESG Indeks. yang ada di bursa itu sangat menjadi bantuan buat teman-teman. Jadi kita pun bursa itu tidak memasukkan emiten ke dalam indeks itu nggak main. Oh dia bilang ESG kita masukin, enggak. Kita akan cross check dengan dibantu pihak ketiga. Jadi bukan bursa juga yang cek teman-teman, karena kan di bursa tidak ada expertise untuk bicara ESG. Jadi expertise-nya kita kerjasama dengan pihak ketiga. Kalau yang ke hati kita kerjasama dengan yayasan ke hati. Kalau yang ESG leader itu kita kerjasama dengan satu institusi di Singapura, dan mereka yang melakukan screening untuk ESG-nya. Kalau untuk keuangannya mungkin bisa orang bursa, tapi untuk yang ESG-nya itu mereka yang screening, baru kita masukkan ke dalam indeks. Jadi yang kayak Mas Bintang tadi, indeks itu sangat menolong, emang benar banget. Karena kita akan cross check teman-teman. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin saya nambahin dari Mas Bintang tadi, di dalam per tahun 2024 itu sebenarnya seluruh perusahaan terbuka teman-teman, dan perusahaan keuangan, lembaga jasa keuangan itu diwajibkan oleh OJK untuk memasukkan laporan tentang prinsip ESG-nya. Jadi udah seberapa mereka melakukan, apa yang mereka lakukan untuk prinsip-prinsip ESG itu udah dilakukan. Dan bahkan sebagian besar, kalau saya nggak salah 80% dari emiten yang ada di bursa itu udah di laporan tahunan tahun lalu yang keluar tahun ini itu sudah ada itu laporan ESG-nya teman-teman. Jadi teman-teman sebenarnya kalau mau ngelihat itu tinggal lihat tuh laporan keuangan. Apalagi laporan keuangan kan diaudit ya. Iya, betul. Itu berarti pertanggungjawabannya itu lebih bagus dibandingkan yang non audited gitu teman-teman. Dan kalau yang audit itu udah most likely kita bisa percaya lah, kecuali ada skandal di belakangnya itu Ya, itu di luar itu.
Tapi dasarnya kita ya kalau udah audited tuh udah percaya. Dan kalau sudah ada laporan ESG-nya itu udah bisa dibilang cukup sebagai pertanggungjawaban ke teman-teman. Gitu. Saya lanjut lagi nih, Mas Bintang. Tanyaannya ada masih banyak nih. Selanjutnya, dibandingkan dengan sektor-sektor lain, Mas, ada sektor keuangan, consumer, dan lain-lain, gimana karakteristik dari saham di sektor green teknologi? Atau mungkin udah ada nggak sih, Mas, perusahaan yang memang khusus green teknologi atau EBT, Mas, atau energi baru terbarukan, atau belum ada yang memang dia fokus ke sana? Itu mungkin, Mas. Oke, aku jawab ya, Mas ya. Oke. Siap, Mas. Sebetulnya ini menarik juga. Jadi sebetulnya perusahaan-perusahaan energi baru terbarukan itu sudah ada gitu dari tahun-tahun sebelumnya gitu loh. Cuman mungkin baru realisasi terlihatnya banget di depan mata kita ya setahun-tahun ini. Karena kenapa yang pemerintah gencar banget yang di G20 itu, jadi sebetulnya perusahaan-perusahaan listrik energi baru terbarukan tuh udah ada gitu loh, Mas. Udah ada dan udah terrealisasi gitu loh. Cuman memang mungkin belum masif banget di Indonesia gitu loh. Walaupun perusahaannya sudah ada gitu. Kurang lebih sih kayak gitu ya. Udah ada gitu. Nah, kalau sebenarnya ada pertanyaan lanjutannya tuh, Mas. Ketahanan emiten-emiten itu terhadap resiko dan gejolak perekonomian gimana menurut Mas? Wah, ini apakah mereka lebih sustain atau gimana? Wah, ini menarik banget sih yang dibahas. Jadi sebetulnya konsep ESG ini yang dibangun adalah kan itu yang saya cerita di awal tuh dari tahun 2005 si Pak Bob ini udah pernah ngobrolin tentang perbankan konsep ESG. Artinya berarti kan di tahun-tahun ke depannya itu ada gejolak-gejolak ekonomi yang ada nih, yang akan hadir nih. Contohnya mungkin COVID-19 kemarin, terus perang Ukraina dan Rusia kemarin juga itu kan ngaruh banget ke sentimen kita ya di Indonesia. Apalagi sekarang ini gencar-gencar nih naikin suku bunga, laju inflasi untuk menekan laju inflasi, dan amit-amitnya mungkin jangan sampai terjadi ya tahun depan itu resesi, karena mungkin di negara-negara Eropa itu udah goyang banget tuh, udah goyang banget.